Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Kepada seluruh prajurit dan PNS jajaran Kodam 4 Ponegoro, pada pagi hari ini, pagi yang cerah ini, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berjumpa lagi dalam kegiatan pembinaan mental di jajaran Kodam 4 Ponegoro. Mudah-mudahan dalam pertemuan pagi hari ini ada manfaatnya, ada berkahnya buat kita semuanya. Saudara-saudara, berkaitan dengan era sekarang, era modern ini, begitu banyak tantangan yang kita hadapi, ya kan? Di antaranya adalah perkembangan teknologi informasi, teknologi komunikasi, dan budaya-budaya yang terkadang cenderung menggerogoti moralitas kita. Di antaranya adalah kehidupan yang cenderung hedonis, kemudian pragmatis, kemudian sekuleristis. Hal itulah yang kita harus jauhi supaya prajurit Kodam 4 Ponegoro, kemudian PNS prajurit Kodam 4 Ponegoro ini betul-betul sesuai dengan apa yang menjadi santi aji santi karma kita, yaitu berpegang teguh pada sumpah prajurit, 8 wajib TNI, Sabta Marga, kemudian pangkat pasir kopi buat insan kopi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitu banyak tantangan yang ada di sekitar kita. Kita harus bisa menjaga moralitas kita. Apa itu moralitas? Moralitas adalah suatu sistem nilai ataupun ajaran-ajaran yang tahu bagaimana baik, bagaimana buruk. Oh, ini boleh dilakukan, ini tidak boleh dilakukan, yang ada dalam kehidupan kita. Maka hal itu harus kita pegang teguh agar moralitas kita sebagai prajurit, moralitas kita sebagai PNS itu terjaga. Apa poin-poin yang perlu kita jaga agar moralitas kita baik, kinerja kita dalam satuan juga baik? Yang pertama adalah kita ini insan hamba Tuhan, yaitu memperkuat atau menguatkan hubungan kita kepada Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita tahu bahwa kita semua adalah makhluk Tuhan, di mana kita harus dekat sama Sang Pencipta dengan meningkatkan keimanan kita, dengan meningkatkan ketakwaan kita sesuai dengan ajaran agama yang kita ikuti. Contoh, Islam harus merujuk kepada Al-Quran, harus merujuk kepada hadis Rasulullah SAW. Perilaku kita kalau sudah sesuai dengan ajaran Islam, berarti kita mengikuti ajaran perintah Tuhan dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi. Begitu juga umat Nasrani harus berpatokkan ajaran Tuhan dalam kitab Injil. Kemudian saudara kita yang beragama Hindu berpatokan dengan kitab Veda, begitu juga yang Buddha berpatokan kepada Tripitaka. Itulah ajaran-ajaran Tuhan yang dalam Alkitab yang kita harus jalankan. Jadi menguatkan hubungan kita dengan Tuhan. Insya Allah kita menjadi prajurit yang beriman dan bertakwa. Insya Allah kita menjadi PNS yang beriman dan bertakwa agar moralitas kita baik. Yang kedua adalah menguatkan hubungan kita manusia dengan manusia. Kalau dalam bahasa kita adalah yang pertama tadi hablum minallah, yang kedua adalah hablum minannas. Bagaimana kita berada di tengah-tengah lingkungan kedinasan kita sebagai prajurit maupun PNS. Prajurit berarti berpegang teguh pada Sabta Marga, sumpah prajurit, 8 wajib TNI. PNS berarti berpegang teguh pada Pancasila Kopi. Diharapkan kita berdinas sebaik mungkin. Kita bekerja sesuai dengan etos kerja yang diajarkan oleh pimpinan kita. Dengan begitu, kita akan membuat produk-produk yang positif dan bisa menaikkan citra politis satuan kita. Kemudian, bagaimana hubungan kita dengan teman? Ya, sikap jujur. Bagaimana kita berkata-kata, berarti tidak boleh bohong, harus benar. Kemudian kalau kita membuat rencana kerja, laporan kerja juga tidak bohong. Itu adalah hubungan di antara manusia dalam lingkungan kerja kita.
Kenapa? Kalau tidak, tantangan yang begitu hebat dalam zaman ini, zaman modern ini, kalau kita cenderung pragmatis, cenderung hedonis, sekularitis dan lain sebagainya, kita nggak bisa berbuat baik, moral kita akan jelek karena mengikuti tren tersebut. Kita punya patokan sesuai dengan ajaran Tuhan dan hubungan manusia dengan lainnya. Adat istiadat yang ada di lingkungan kita, kearifan lokal, itu harus kita pegang karena itu sumber dari moralitas kita sebagai prajurit maupun sebagai PNS. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah komitmen dalam berpendidikan. Untuk menjaga moralitas kita supaya baik dan terjaga terus, kita dikasih fasilitas pendidikan. Mungkin ada yang lulusan SMA kita masuk prajurit, kemudian lulusan SMA kita masuk PNS. Di sela-sela itu kita diberi kesempatan untuk berpendidikan, mungkin lanjut dengan S1-nya. Tapi begitu juga Angkatan Darat sudah memfasilitasi pendidikan. Ada beberapa kursus-kursus yang kita ikuti, kita pilih untuk pengembangan sumber daya manusia kita supaya lebih berkualitas. Karena apa? Orang yang berpendidikan, orang yang berpengetahuan itu sangat berbeda jauh. Contoh, di Bintal ada namanya kursus pembinaan mental, makanya Suspa Bintal, supaya bisa menjadi pembina mental. Ada Suspajara, supaya bisa menulis tentang kesejarahan. Bisa Suspataka, supaya bisa mengelola perpustakaan dengan baik. Begitu juga dengan prajurit PNS di lingkungan satuannya sesuai dengan bidangnya. Maka pendidikan itu tidak pernah terputus. Angkatan Darat sudah memberi fasilitas pendidikan itu, maka kita ikuti supaya SDM kita berkualitas. Maka Allah pun menyampaikan dalam Al-Quran, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah Muhammad bahwasanya orang yang berpendidikan, orang yang berpengetahuan itu berbeda dengan orang-orang yang tidak berpengetahuan atau orang-orang yang tidak berpendidikan. Alhamdulillah, Angkatan Darat memfasilitasi pendidikan. Silahkan para prajurit dan PNS ikut pendidikan yang sudah ada dalam ST itu, ikuti supaya apa? Moral kita terjaga dengan pengetahuan yang diberikan pimpinan lewat sekolah tadi, lewat kursus tadi. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah mengendalikan teknologi informasi maupun komunikasi. Di sini kata-kata mengendalikan adalah jangan sampai kita dikendalikan oleh teknologi itu. Justru kita yang mengendalikan. Dengan menjaga moralitas kita yang baik, teknologi bisa kita kendalikan. Kenapa? Dunia ini sudah dalam genggaman kita. Dengan smartphone, kita sentuh layar itu, kita bisa mencari apapun. Tapi belum tentu itu konten-konten yang positif. Bisa juga itu konten-konten negatif. Kalau kita mau menjaga moralitas kita ambillah, kita pilihlah, kita filter konten-konten yang positif yang bisa menambah pengetahuan kita. Maka media itu kita kendalikan, jangan sampai kita dikendalikan oleh media. Contoh media sosial adalah ada WhatsApp, ada Lens, ada Messenger, ada Facebook dan lain sebagainya. Jangan sampai prajurit termakan hoax, jangan sampai PNS menyebarkan berita hoax juga. Jangan sampai kita membuat status yang sifatnya intimidasi, yang sifatnya bohong, sifatnya mengancam orang lain dan merugikan orang lain. Kita harus literasi media terhadap diri kita dengan cara menggunakan media sebaik mungkin untuk menambah sumber daya kita sebagai prajurit dan PNS agar moralitas kita baik. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima adalah prajurit dan PNS tidak bisa hidup secara individu. Pasti kita ada di tengah-tengah masyarakat. Maka kita menjaga moralitas dengan agent of change sebagai perubahan sosial yang ada dalam masyarakat. TNI itu berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Begitu juga PNS juga berasal dari rakyat. Kita nggak bisa terpisahkan dengan rakyat. Kita TNI, ibu kandungnya adalah rakyat. Maka ketika kita hidup di tengah-tengah masyarakat, kita hadir mewarnai dengan etos kerja ataupun interaksi sosial dengan menjaga moralitas kita. Kita bisa mewarnai agar moralitas di masyarakat juga baik.
kita terjun di masyarakat. Makanya para babinsa ada di tengah-tengah masyarakat, memberikan pembinaan, ya kan? Dengan cara mungkin sosialisasi, oh judi online itu dilarang, itu haram. Oh minum-minuman itu dilarang dan diharam. Oh mencuri itu halal, mencuri itu adalah haram dan itu dilarang, dan lain sebagainya. Memberikan pembegalan di masyarakat. Itulah hadirnya prajurit dan PNS bisa mewarnai di masyarakat dengan moralitas kita jaga, kecerdasan dalam berpikir, kecerdasan dalam bertindak, kecerdasan dalam berucap. Maka kelima poin ini diharapkan bisa menjaga moralitas di tengah tantangan zaman. Dan mudah-mudahan Kodam Pahnegoro, para prajurit dan PNS kita bisa mewarnai menjadi Kodam yang baik. Terima kasih. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.